Dia. Ya, Udah? monggo, yuk. Langsung aja Mas Hanung, Fedi Nuril ini pilihan pertama sebagai Aswatama atau sebelumnya ada kandidat-kandidat lain? Tidak ada. Oke. Jadi Nuril ini harus jadi Aswatama karena pada prinsipnya adalah Mahabharata itu tidak menyajikan hitam putih, ya kan? Dan Mahabharata itu kenapa dianggap sebagai karya sastra yang yang langgeng, yang menginspirasi banyak, termasuk menginspirasi Marvel, DC, ya kan, konfliknya Marvel, DC itu kan sebetulnya kan kalau mau dirujuk ya kan itu sebetulnya awalnya konflik-konfliknya dari Mahabharata gitu. Jadi kenapa seperti itu ya karena di dalam diri orang baik selalu ada jahatnya dan di dalam orang jahat pasti ada baiknya gitu. Ini baru sosok Aswatama yang keluar dan Gatot-Kaca. Padahal ada banyak, ada Yudhistira, ada Duryudana, ada Kurawa-Kurawa yang lain, dan sebetulnya secara cerita itu sendiri dari pakem itu sendiri bahwa Kurawa dan Pandawa itu kan sebetulnya kakak adik gitu kan. Kurawa itu adalah kakak, Pandawa itu adalah adik, dan mereka satu ayah gitu kan. Terus kenapa mereka bisa sampai berantem satu sama lain gitu kan, perang saudara ya karena ada yang mengadu domba gitu kan. Jadi itu kayak mirip seperti kehidupan kita gitu loh. Kayak apalagi saya yang udah punya anak dan anak saya kan bermacam-macam karakter kan, di situ terlihat betul bahwa ini anak yang lucu ternyata punya sifat yang pendendam gitu kan. Nah, itu terlihat banget gitu kan, nyubitin adiknya gitu kan, padahal mukanya itu selalu lucu gitu kan di depan kamera gitu kan, dan fansnya banyak gitu kan, tapi ternyata itu menjadi hal yang menjadi cermin lah, inspirasi. Nah, kehadiran Fedi di sini saya kepingin membuat hal yang tidak stereotip aja lah, bahwa yang namanya kejahatan selalu ditampilkan secara dengan muka yang sangar, muka yang jahat, terus ada codetnya apa segala macam gitu. Enggak, saya maunya orang jahat itu tidak stereotip seperti itu. Dengan kata lain, lewat Gatot-Kaca ini Mas Hanung ingin mengatakan bahwa memang setiap manusia itu punya sisi gelapnya masing-masing. Ya, sisi gelapnya masing-masing, dan setiap orang yang disangka baik itu punya problematiknya gitu. Fedi menerima susah loh jadi orang baik itu ya. Oh iya. Waduh. Fedi menerima tawaran ini karena ingin menanggalkan image aktor poligami Indonesia atau seperti apa? Tahu ya dia ya, Ete Cinta sama Surga. Ya karena pertama karena memang suka ceritanya ya dulu ya, Mahabharata segala macam. Tapi juga merasa ada tantangannya karena mau dibuat abu-abu, dan itu memang sulit ya. Dimana nanti ada momen kita bikin penonton seperti pro, tapi nanti ada kontranya juga, dan itu nggak gampang. Dan sebagai aktor perlu memerankan seperti itu untuk melatih terus aktingnya gitu. Ya. Soalnya Marvel sama DC pun juga seperti itu gitu. Artinya misalnya sosok Thanos, Joker gitu kan. Saya pada saat nonton ya kan, itu tuh saya menyetujui ya pemikirannya Thanos gitu kan. Iya kan? Bener, Thanos tuh bener gitu loh. Dan sama halnya Joker kita lebih berempati ya. Joker lebih berempati lagi gitu kan. Jadi itu yang membuat kenapa Indonesia kita tidak memulai dari itu. Dan bukan kita mencontoh, kita ada. Cerita itu tuh banyak. Ada semuanya. Salah satunya adalah Mahabharata. Gitu loh. Jadi bagaimana ini tadi masih Aswatama sama Gatot-Kaca. Belum nanti muncul Karno, ya kan. Karno itu kan lahir Pandawa, ya kan. Tapi ternyata memihak ke Kurawa, ya kan. Jadi nggak cuma Aswatama doang yang memihak Kurawa gitu kan. Dan kalau kita lihat Aswatama itu bukan berdarah Kurawa, juga bukan berdarah Pandawa. Terus ngapain dia membela Kurawa kan gitu. Berarti kan ada sesuatu hal yang benar di dalam Kurawa gitu kan. Jadi itulah ya, sama seperti politik kita lah, satu atau dua kan itu. Yang benar yang mana, yang satu atau yang dua kan gitu tuh sebetulnya. Gue juga aja deh. Itu. Ya. Kalau misalnya nanti untuk kedepannya apakah nanti ada sisi kedua atau season kedua di mana Mas Sequel atau spin off mungkin ya. ada scene yang lebih banyak lagi menunjukkan Mas Fedi, sisi jahat Mas Fedi. Ya pastilah, orang udah kita kenalkan kan, di ending lagi kan, pasti akan ada lanjutannya, mungkin bisa Gatot-Kaca 2 gitu kan. Karena sebetulnya sebelum kita melanjut ke maju, kita kepingin kita agak mundur sebentar gitu kan, maka yang dibuat Arjuna dulu.
Ya kan nanti ada Arjuna, terus kemudian Arjuna nanti ketemu sama Erlangga gitu kan, membentuk Satria Dewa gitu kan. Baru setelah itu maju mungkin Aswatamanya, ya kan. Kenapa sih Aswatama, ya kan? Kalau di DC ada Joker, ini kita mendengar Aswatama. Terus nanti ada Sri Kandi. Tadi udah dikenalkan kan Sri Kandi kan. Jadi begitu mungkin. Jadi semua ketika Pandawa lahir selalu ada Kurawa lahir. Pandawa lahir selalu Kurawa lahir. Tapi nanti endingnya tetap sama, endgame. Jadi ada Baratayuda. Berarti peluang sequel 100% bisa dibilang begitu? Iya, kan sudah dikenalkan juga toh. Ya kan kemarin kan udah di launching juga bahwa nanti film keduanya adalah Arjuna. Jadi kita memang tidak berhenti di sini, tapi kita akan terus maju. Maka kemudian semua tergantung dari penonton. Jadi bebannya memang betul ada di film Gatotkaca ini. Kalau sampai Gatotkaca ini gagal, ya semua universe itu juga pasti gagal. Dan di samping itu nggak cuma universe kita aja yang gagal kalau ini jelek, tapi juga orang-orang yang penari-penari pelaku tradisi itu juga pasti akan gagal, pasti yang Gatotkaca yang gitu. Sebaliknya kalau ini sukses, nggak cuma universe ini yang akan bersyukur, tapi juga para pelaku tradisi itu. Dikemas dengan lebih ngepop, dengan melibatkan kayak Rizky Nazar, Yasmin Eper dan segala macam. Apakah ini memang upaya untuk mendekatkan buku tua Mahabharata ke generasi Instagram? Apakah memang jaraknya sejauh itu sehingga Mas Hanung meremajakan dalam tanda kutip tokoh-tokoh ini tidak lebar? Iya, seperti itu, meremajakan. Toh Batman, Superman itu kan juga dari komik-komik lawas kan, komik-komik lama tahun-tahun 70-an gitu kan. Tapi dibuat dengan gaya sekarang gitu kan, tetap masih works kok. Value-nya tetap juga masih works gitu loh. Jadi buat saya kenapa tidak kita lakukan gitu. Kenapa tidak kita lakukan? Toh Mahabharata sampai hari ini masih cerita-ceritanya ya, kisah-kisahnya Mahabharata sampai hari ini itu masih relevan. Relevan dan dekat sekali gitu. Fedi Nurul sama Aswatama kemiripannya berapa persen? Gue iseng aja nanya biar agak berpikir. Ini pertanyaan Saya terakhir pakai ya versi Astagfirullahaladzim. era Kosasi ya. Gimana? Versi Kan era kamu Kosasi. versi ya. Oh, Jadul banget. Kemiripannya cukup jauh sih, makanya itu menantang. Ya, saya juga bisa melihat kenapa dia menuntut untuk dianggap juga gitu di Hastinapura gitu, maksudnya. Ya mungkin itu intinya. Dia permintaannya tuh nggak salah sih sebenarnya. Gitu. Untuk tidak dikucilkan, untuk eksis itu dia. Soalnya karena di Kurawa sendiri tuh dia panglima terakhir kok, gimana? Ya kostrat lah. Enggak. Nyebut merek kayak mau. Jangan. Mas. Pasukan cadangan ya. Pasukan cadangan. Aswatama itu pasukan cadangan. Gitu ya. loh. Gitu. Ya maksudnya Gitu. dari kenapa saya Tapi bisa- jangan dikait-kaitkan ya, ya. Oke. Udah. Pasukan Iya, cadangan pengen eksis, maka kemudian dia mencoba untuk menyelamatkan Kurawa biar dapat gitu Pak.